Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan di malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama akan berdoa malam, memuji menyembah Tuhan, membawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sungguh kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Engkau yang menyertai Tuhan, doa kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menghiburkan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya rama rama kaya rama rama syikirata karama. Haleluya, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Mari agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan pujian, sembah, hormat kita kepadanya. Naikkan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sungguh besar Engkau Yesus, lebih dari setiap pergumulan kami, masalah kami, dan apa yang kami sedang hadapi saat ini Tuhan. Biar kami melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur ya karena masangkara takara lama-lama ya. Aliran
kuasa-Mu mengalir, aliran hadirat-Mu meneduhkan, aliran sukacita-Mu membaharui kami, aliran damai sejahtera-Mu memberi kami ketenangan Tuhan. Ajar kami tenang di hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami tenang Tuhan, sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang ya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Selamanya bersama-Mu, di dekat-Mu kami tenang Tuhan. Perlindungan, kekuatan kami hanya Engkau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Rama Rama, ya Rama Rama, ya Rama Rama, Shikara Rama Rama, ya Rama Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Shikara Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama Rama, ya Rama, ya Rama, Shikara Rama Rama, ya Rama Rama. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dekat-Mu kami tenang, hanya di dekat-Mu kami damai, kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaya syukur. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Setiap kita yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, sedang berpikir untuk apa saya masih hidup lagi, saya masih mengalami masalah demi masalah, sakit dan lain sebagainya. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami alasan untuk hidup. Ya Tuhan, Engkau yang menghidupkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang putus pengharapan, yang sedang patah semangat, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan semangat dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menghidupkan kami, dan biarlah Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Memperbaharui kekuatan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam terapi, mereka yang dalam pemulihan. Khusus kami berdoa untuk Ibu Yuli di Tunggoro Tuhan, dalam menjalani masa kemoterapi dan lain sebagainya. Hamba-Mu beserta setiap anak-anak-Mu Tuhan, berdoa kepadamu, memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang menjamah Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh bilur-Mu Yesus, setiap sakit penyakit apapun Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan iman Tuhan
kepada Ibu Yuli dan setiap Tuhan anak-anak yang menunggu Tuhan dan para saudara yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan, pemulihan Ibu Aicun, pemulihan Bu Monding, pemulihan juga Bapak Pendeta Siswanto, Bapak Pendeta Manurung dan Ibu Bapak Pendeta Edison Tuhan di Batam. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang menjalani terapi, Ibu Tina, Ibu Andoko, Bapak Andoko, Emak juga Tuhan, pemulihannya Tuhan, Ibu Bambang, Oma, semua Tuhan. Dan yang lain Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah tangan-Mu yang menjamah Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang memberikan kami pengharapan dalam Engkau Yesus. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk juga Tuhan pemulihan Ibu Lilis Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, dan juga setiap saudara kami yang lain Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan Tuhan, memberikan pertolongan, penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga pastori, baik ibu penasehat, anak, mantu, dan cucu dimanapun berada. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu yang menyertai keluarga hamba-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, nanti pasangan hidup, nanti keturunan. Anak-anak-Mu yang akan melanjutkan studi lanjut Tuhan, baik di luar kota, dimanapun Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Mereka yang akan ujian masuk perguruan tinggi, biar Engkau yang buka jalan, memberikan kemudahan Tuhan, memberikan kesuksesan Tuhan dalam hidup mereka Yesus. Memberikan juga kecukupan Tuhan dalam setiap yang dibutuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, setiap juga Tuhan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini, dalam tiap apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang selalu menolong, memberikan kekuatan ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami sampai menuntaskan panggilan kami pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga anak-anak-Mu yang akan keluar kota, baik kuliah, baik juga Masir Tuhan yang akan ke Jawa Timur, perpindahan tugas. Kami menyerahkan semuanya, memberikan kelancaran. Engkau yang mengatur semuanya baik Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu Tuhan, ada dalam otoritas-Mu ya Tuhan, ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Masir juga menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Juga untuk setiap keluarganya, Engkau juga yang akan mempersiapkan yang terbaik Tuhan, ketika mereka nanti juga akan pindah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan jajarannya, sampai di Wonosobo, Bapak Bupati dan jajarannya, sampai di tempat kami berada, dimanapun kami berada, memberikan selalu roh hikmat, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan biarlah juga nama-Mu dipermuliakan bangsa ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami juga Tuhan, dalam apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, Engkau yang tahu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang selalu kami andalkan ya Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Menguasai Tanah Perjanjian. Ya, menguasai Tanah Perjanjian. Ini merupakan kisah yang terjadi setelah bangsa Israel diberikan hukum Taurat yang sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu, 10 hukum Allah. Kemudian mereka melintasi padang gurun, dan setelah itu Musa meninggal, dipanggil Tuhan, kemudian Yosua meneruskan kepemimpinan Musa. Di Yosua pasal 21 ayat 43 dikatakan, "Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah
untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Yosua lebih dahulu pergi ke selatan dan mengalahkan gabungan tentara yang dipimpin 5 raja Amori. Kemudian dia ke utara dan mengalahkan tentara yang berkoalisi. Demikianlah dia menguasai seluruh tanah itu dan membagi-bagikannya. Kita tidak mungkin membaca cerita kemenangan Israel tanpa mempertanyakan etika pemusnahan total. Apakah itu sungguh-sungguh atas perintah Allah? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, janji yang dibuat kepada para bapa leluhur. Berulang kali Allah menjanjikan tanah itu, tetapi kepemilikan itu tidak mungkin terjadi tanpa pengusiran penduduknya. Kedua, kejahatan orang Kanaan. Abraham diberitahu bahwa keturunannya baru akan mewarisi tanah itu di saat kedurjanaan orang Amori itu genap. Kita dapat membaca di Kejadian 15 ayat yang ke-16. Allah memberikan tanah itu bukan karena kebaikan Israel, tetapi karena kejahatan Kanaan. Ulangan 9 ayat 4-5. Agama orang Kanaan begitu memuakkan, penuh penyembahan berhala dan tak bermoral, termasuk kebiasaan mengorbankan anak. Sehingga terhempasnya orang Kanaan digambarkan dengan dimuntahkan oleh tanah itu sendiri. Allah bahkan memberi peringatan akan memuntahkan umatnya jika mereka menajiskan tanah. Imamat 18 ayat 24-30, Imamat 20 ayat yang ke-22-23, Ulangan 12 ayat 31. Ketiga, adanya bahaya korupsi. Musa berkata, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Ulangan 7 ayat yang kedua. Mereka harus membasmi bersih semua alat penyembahan berhala, karena Israel adalah umat kudus bagi Tuhan. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Mereka tidak boleh berlaku seperti orang Kanaan dengan segala kenajisannya, di Ulangan 18 ayat 9. Atau melanggar perjanjian dengan Allah, di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1, Esra 9 ayat 1, ayat 10-12. Inilah satu-satunya perang suci dalam tanda kutip yang disahkan oleh Allah sendiri. Seandainya Israel menaati Allah dan menghabisi bangsa Kanaan dengan praktik jahatnya, tak perlu ada pertempuran dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama terhadap apa? Terhadap dosa dan segala kejahatan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang bukan tentang berperang dengan manusia, tetapi utamanya termasuk dengan diri sendiri. Apakah kita juga bisa mengalahkan diri sendiri, keegoisan kita, ya hal-hal yang mungkin selama ini mengikat kita dan lain sebagainya. Hanya dengan anugerah Tuhan, hanya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu, belajar dari setiap kisah dalam firman-Mu, dan mengambil Tuhan pelajaran yang baik Tuhan, dan memampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan beristirahat kiranya Engkau menolongi Tuhan. Kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.